Kita sering banget kan mikir kalau kehebatan itu cuma buat segelintir orang. Jenius, bakat dari lahir. Tapi, gimana kalau semua itu cuma mitos? Gimana kalau ternyata ada sebuah jalan, sebuah proses yang bisa diakses sama siapa aja buat mencapai puncak potensi kita? Nah, itulah perjalanan yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, jalan menuju penguasaan. Oke, kita mulai dengan ngebongkar ide ini dulu. Filsuf Friedrich Nietzsche ini nantang kita langsung loh. Dia bilang, kehebatan itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir, tapi sesuatu yang kita bangun. Para jenius yang kita kagumi itu, mereka nggak dilahirkan, tapi mereka dibentuk. Ini ide yang radikal banget, karena artinya kekuatan itu ada di tangan kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Kalau bukan karena untung-untungan genetik, terus apa dong? Apa ada polanya? Semacam peta yang diikuti sama para master sepanjang sejarah? Jawabannya ada. Dan peta itu punya beberapa fase yang jelas, yang bakal kita telusuri satu persatu. Kita mulai dari fase pertama, dan ini mungkin yang paling krusial dari semuanya. Sebelum kita bisa menguasai skill apapun di dunia luar, perjalanannya itu harus dimulai dari dalam. Ini soal menemukan kompas pribadi kita, atau yang disebut Robert Greene sebagai tugas hidup kita. Ini fondasi dari segalanya. Disinilah letak perbedaannya. Kita kan sering banget buru-buru cari peluang di luar sana, kerjaan yang oke, gaji yang tinggi. Padahal penguasaan sejati itu justru mulainya dari kejelasan batin. Paham siapa diri kita sebenarnya, dan apa sih yang secara unik bikin kita tuh ngerasa hidup. Nah, yang menarik banget di sini adalah cara kita nemuin petunjuknya. Coba deh lihat para master ini. Darwin itu nggak mulai dengan teori evolusi loh. Dia mulai dari kecintaannya yang aneh sama kumbang. Leonardo juga nggak mulai dengan Mona Lisa. Dia mulai dari rasa penasaran yang nggak ada habisnya soal gimana bunga mekar atau air mengalir. Coba deh pikirin lagi masa kecil Anda. Ada nggak kegiatan yang saking asyiknya bikin Anda lupa waktu? Disitulah seringkali benih tugas hidup Anda tersembunyi. Oke, setelah nemuin kompas internal kita, sekarang waktunya kerja keras. Fase kedua ini adalah soal magang, sebuah periode yang panjang dan butuh disiplin tinggi di dunia nyata. Bagian ini mungkin nggak keren, malah seringnya terasa berat. Tapi justru disinilah fondasi kehebatan itu benar-benar dibangun. Bata demi bata. Anda pasti udah sering dengar kan angka ajaib ini 10.000 jam. Tapi ini bukan cuma soal ngabisin waktu ya. Ini soal ribuan jam latihan yang disengaja, yang mendalam, di mana setiap menitnya itu benar-benar diperhitungkan. Ini skala komitmen yang dibutuhkan buat menginternalisasi sebuah keahlian sampai jadi bagian dari diri kita. Nah, disinilah banyak orang salah belok. Gampang banget kan kegoda sama gaji yang lebih tinggi atau jabatan yang mentereng. Tapi calon-calon master ini, mereka milih jalan yang beda. Mereka lebih mentingin pembelajaran di atas segalanya. Mereka cari tantangan yang bakal menempa mereka, bukan kenyamanan yang bikin mereka mandek. Mereka tahu, skill itu aset utama, bukan uang. Jadi, 10.000 jam itu ngapain aja sih? Greene ngebaginya jadi 3 tahap yang alami. Awalnya, Anda itu jadi pengamat yang diam, nyerap semua aturan main kayak spons. Terus, Anda masuk ke tahap latihan intensif, ngasah skill dasar berulang-ulang sampai nempel di luar kepala. Dan akhirnya, barulah Anda mulai bereksperimen, main-main sama aturan yang udah Anda kuasai buat nemuin gaya unik Anda sendiri. Setelah ribuan jam latihan, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kita masuk ke fase ketiga, di mana pikiran kita tuh mulai bangun. Ini adalah titik balik yang krusial banget. Transisi dari seorang murid yang cuma ikutin aturan, jadi seorang kreator yang mulai nulis ulang aturan itu sendiri. Nah, ini tujuan kita, mencapai pikiran dimensional. Kalau pikiran konvensional itu cuma nerima dan ngulangin informasi, pikiran dimensional justru aktif. Dia ngambil semua pengetahuan yang Anda serap selama magang dan ngehubunginnya dengan cara-cara yang baru. Dia ngelihat pola yang nggak kelihatan sama orang lain. Dia menciptakan, bukan sekedar meniru. Terus, kekuatan kreatif ini datangnya dari mana? Bayangin deh, ini perpaduan antara disiplin seorang ahli selama bertahun-tahun dengan rasa ingin tahu seorang anak kecil yang nggak ada batasnya. Anak-anak kan nggak takut nanya kenapa atau ngelihat dunia dari sudut pandang yang aneh. Nah, ketika keterbukaan itu digabungin sama pengetahuan yang mendalam, disitulah keajaiban dan terobosan kreatif terjadi. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang itu, kita sampai di puncaknya. Disinilah kita mencapai intuisi tingkat tinggi. Ini adalah bentuk kecerdasan tertinggi, di mana pengetahuan itu nggak lagi cuma ada di kepala, tapi udah meresap ke dalam perasaan dan naluri kita.
Anda nggak lagi mikirin jawabannya, Anda ngerasain jawabannya. Penting nih buat dipahami. Ini bukan berarti kita ninggalin logika ya. Justru sebaliknya. Ini soal memadukan ribuan jam analisis rasional dengan firasat atau feeling yang tajam yang datang dari pengalaman yang super mendalam. Ini momen di mana Anda nggak perlu lagi mikirin langkah-langkahnya, Anda prostat tahu aja langkah yang tepat. Contoh paling keren dari ini ya, Einstein. Dia akan nggak tiba-tiba bangun tidur dapat teori relativitas. Dia ngabisin bertahun-tahun belajar fisika Newton secara obsesif, itu fase rasionalnya. Terus, muncullah gambaran intuitif ini. Gimana rasanya kalau dia ngejar seberkas cahaya? Nah, paradoks inilah yang, ketika dianalisis pakai akal sehatnya yang tajam, melahirkan salah satu terobosan terbesar dalam sejarah sains. Kenapa semua ini penting banget sekarang? Karena di dunia kita yang penuh notifikasi, headline berita, dan gangguan gak ada habisnya, kemampuan buat fokus secara mendalam pada satu hal untuk waktu yang lama itu udah kayak kekuatan super. Penguasaan adalah penawar dari kedangkalan zaman sekarang. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Jalan menuju penguasaan itu bukan misteri, itu sebuah proses. Memang menantang, tapi sangat mungkin dicapai. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Anda bisa, tapi apa yang akan Anda pilih untuk dikuasai.